Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Novia Putranti. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Sebelum ke pokok pembahasan, jangan lupa klik subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video pembelajaran berikutnya. Oke, jaringan komputer. Mungkin kalian sudah tahu apa itu jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, baik kegunaannya untuk berbagi informasi, penggunaan data, bahkan untuk sharing atau berbagi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, adapun tujuan pembelajaran video kali ini adalah agar peserta didik bisa memahami komponen jaringan komputer dan internet, dapat mengidentifikasi penggunaan komponen jaringan komputer dan internet, mampu mengimplementasikan penggunaan komponen jaringan komputer dan internet, serta bisa menggunakan aplikasi layanan internet dengan bijak. Jadi dengan bijak ini maksudnya ya sesuaikanlah penggunaannya, tidak menyalahi kodrat, dan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai. Kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, ya kan? Oke, perlu kita ketahui dulu bahwa jaringan komputer ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada jaringan LAN, Local Area Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang memiliki radius 0 sampai tidak lebih dari 5 km. Nah, jadi kalau jaringan LAN ini dia memiliki 2 sampai 10 kecepatan transmisi datanya Mbps. Mbps itu adalah megabyte per second. Jadi dia bisa dapat berupa jaringan peer-to-peer maupun jaringan client server. Nah, dalam jaringan LAN ini biasanya server itu memiliki fungsi khusus. Antara lain, dia bisa berfungsi sebagai web server. Web server ini merupakan komputer yang memiliki akses internet. Dia berperan sebagai gerbang bagi komputer-komputer lain. Jadi seluruh komputer dalam LAN itu bisa terhubung ke internet. Kemudian yang kedua, dia bisa berfungsi sebagai mail server. Gunanya untuk mengatur peredaran surat elektronik, email dalam suatu jaringan. Biasanya komputer yang berperan sebagai mail server juga berperan sebagai web server. Kemudian yang ketiga adalah file server. Jadi ini merupakan server yang memberikan fasilitas berupa penyimpan data yang dapat digunakan komputer-komputer klien. Biasanya komputer yang berfungsi sebagai file server ini memiliki performa yang tinggi karena dia harus memiliki kapasitas penyimpanan data atau hard drive yang sangat besar. Kemudian fungsi server yang berikutnya adalah sebagai print server. Ini merupakan komputer yang dihubungkan dalam menghubungkan printer atau suatu printer jaringan. Nah, jadi seluruh komputer terhubung dalam LAN yang menggunakan printer yang sama. Kemudian jaringan yang kedua itu adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, ini diilustrasikan gedung-gedung karena memang dipergunakan biasanya untuk jaringan kantor, ya kan? Radiusnya itu 10 sampai 50 km. Nah, kelebihannya server kantor pusat itu dapat berfungsi sebagai server data dari kantor cabang. Kemudian untuk transaksi yang real time, data ada di server pusat, diupdate saat itu juga. Contohnya adalah seperti ATM. Jadi kalau kita mengambil ATM di beberapa tempat dalam hitungan 5 menit, saldo kita tetap berkurang sesuai dengan transaksi yang sudah dilakukan, atau bisa juga bertambah kalau kita melakukan setoran tunai di ATM. Karena di ATM sekarang tidak hanya untuk menarik uang, ada juga ATM yang berfungsi sebagai setor tunai. Kemudian juga untuk melakukan komunikasi antar kantor, jadi komunikasi intern antar kantor ya, apalagi di masa pandemi ini sangat cocok sekali
karena kita diajarkan pemerintah untuk WFH, work from home. Jadi biasanya melakukan chatting, email, VCon ya, video konferensi untuk menggantikan luring atau tatap muka. Nah kemudian, contoh yang paling sederhana adalah seperti yang kita lakukan ini. Jadi biasanya pembelajaran ada di kelas, sekarang konten-konten pembelajaran itu bisa diupload di YouTube. Cuman ini sifatnya tidak langsung tatap muka, ya kan? Kemudian kekurangan mana? Operasionalnya sangat mahal, biaya maintenance-nya juga mahal, memerlukan instalasi infrastruktur yang tidak mudah. Kemudian apabila terjadi trouble pada jaringan, ini akan efeknya besar sekali. Nah contohnya saja, mungkin di antara kalian ada yang pernah mau mengambil uang di ATM, tapi ATM-nya error. Kenapa? Ternyata lagi ada jaringannya lagi trouble, ya kan? Nah bahkan dulu pernah ada salah satu bank terbesar di Indonesia, kita tidak bisa menarik uang karena jaringannya lagi trouble. Jadi dia secara global dan kemungkinan itu sangat berat sekali ya. Ada data nasabah pernah saldonya itu sampai sekian puluh kali lipat itu nambah, dan ada juga yang tiba-tiba berkurang atau hilang. Nah tapi dengan sigapan dari pihak bank tersebut, dia memaintenance, semuanya bisa kembali seperti semula. Oke, jaringan yang terakhir ini adalah berdasarkan jarak dan area kerjanya, ada WAN atau Wide Area Network. Ini contohnya adalah internet, karena dia bisa menghubungkan antar negara, bahkan antar benua. Jadi jaraknya itu tidak terbatas. Nah kecepatannya bisa melebihi dari 625 Mbps. Karena internet sekarang ada yang sampai yang 5G itu ya, yang untuk gamers itu sampai ratusan Mbps, ya kan? Nah biasanya dalam jaringan WAN ini ada dua komponen, yaitu sebagai kabel transmisi dan elemen switching. Kalau kabel transmisi itu fungsinya memindahkan bit-bit data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Kalau elemen switching ini merupakan komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Jadi saat data dikirimkan sampai ke kabel penerima, elemen switching ini harus memilih kabel pengirim untuk meneruskan paket-paket data tersebut. Oke. Jaringan ini juga memiliki kelebihan. Yang pasti kelebihannya dia bisa berbagi informasi dengan area jangkauan yang lebih besar. Kemudian sistem jaringannya sangat luas, menjangkau negara bahkan seluruh dunia. Dapat berbagi sumber daya dengan koneksi workstation. Kekurangan jaringan WAN, biaya operasionalnya mahal, maintenance-nya juga sangat luas. Kemudian dalam pengaturan jaringan WAN jauh lebih rumit, alat yang dipergunakan juga sangat mahal. Kemudian memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Jadi kalau ada spam, hacker, nah itu sangat rentan, ya kan? Dan merupakan ancaman. Nah, untuk membangun jaringan komputer, tentu saja diperlukan perangkat atau komponen jaringan komputer. Di sini yang akan saya bahas ada 8 komponen jaringan komputer, ada network card, repeater, dan switch hub. Jadi apa itu? Kemudian ada komponen berikutnya adalah router, bridge, connector, dan jaringan, kabel jaringan. Nah kita akan bahas satu persatu ya, apa yang dimaksud dengan network card. Jadi network card itu modelnya seperti ini. Nah kalian bisa lihat kalau kalian bongkar casing dari komputer. Jadi fungsinya itu dia sebagai kartu yang gunanya untuk mengirim data. Jadi media yang digunakan untuk mengirim data ke komputer lain dalam jaringan. Kemudian mengontrol alur data
antar komputer dalam sistem kabel dan sistem kabel. Kemudian juga bisa digunakan untuk menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel, kemudian translate atau menerjemahkannya ke dalam bit yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian komponen yang lainnya ada reporter. Nah, reporter itu modelnya seperti ini. Jadi ini kebetulan contoh gambarnya adalah yang WiFi. Nah, jadi guna reporter ini adalah untuk memperluas sinyal dari server. Kemudian untuk mengatasi daerah-daerah yang penerimaan sinyalnya lemah atau yang kalau ada komputer yang jauh dari server sebagai pemancar. Kemudian untuk mempermudah akses sinyal WiFi dari server, memperkuat sinyal tentu saja, untuk melakukan pengiriman data dan informasi. Kemudian dengan menggunakan reporter ini kita tidak perlu membangun jaringan kabel yang sangat panjang. Apalagi reporter ini kan dia sifatnya adalah wireless ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga di sini adalah switch. Jadi switch ini merupakan perangkat yang menghubungkan antar komputer atau antara dua komputer atau lebih ya, dalam sebuah segmen jaringan. Nah, umumnya adalah LAN. Nah, di sini ada dua layer OSI model, jadi ada yang beberapa layer ya. Nah, fungsi switch ini dia menerima sinyal dari komputer, memperkuat sinyal transmisi dari server menuju klien, kemudian juga sebagai central connection point, kemudian berfungsi untuk mentransmisikan data dari server ke dalam jaringan. Kemudian komponen yang lainnya adalah adanya hub. Nah, hub ini modelnya seperti ini gambarannya. Nah, jadi fungsi dari hub itu perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1. OSI layer 1 itu apa? Physical layer. Jadi perangkat ini hanya bekerja sebagai penyambung atau konektor saja, tidak lebih. Nah, jadi dia hanya menguatkan sinyal di kabel UTP. Dia sebagai fasilitas tambahan apabila terjadi penambahan workstation atau komputer dalam sebuah jaringan. Kemudian juga untuk penambah jarak jaringan, jadi fungsinya bisa menjadi reporter. Kemudian menyiapkan fleksibilitas yang mendukung interface yang berbeda. Nah, kemudian ada banyak fitur juga yang ditawarkan, termasuk untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan. Kemudian memanajemen tersentralisasinya informasi. Kemudian yang komponen yang selanjutnya adalah router, bridge, konektor, jaringan kabel. Kita akan bahas satu persatu. Jadi router itu gambarnya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian masang IndiHome ya di rumah, kalian akan melihatnya sama seperti ini. Jadi fungsinya itu dia menghubungkan beberapa jaringan sehingga user bisa mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Kemudian berfungsi untuk mentransmisikan informasi data dari suatu jaringan menuju jaringan lain, yang mana sistem kerjanya mirip seperti bridge atau jembatan jaringan. Fungsi lain dari router, dia bisa menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Nah, berikutnya adalah bridge. Nah, bridge itu merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer LAN. Nah, jadi kalau ada dua buah jaringan komputer LAN itu bisa dihubungkan dengan bridge. Dia sebagai penjembatan. Kemudian yang perangkat yang berikutnya adalah konektor. Nah, di sini saya memberikan dua buah contoh. Ada yang konektor yang agak kecil dikenal dengan RJ11 dan RJ45.
Kalau RJ11 ini biasa kita ketemui di kabel telepon rumah, pesawat telepon rumah. Kalau RJ45 ini biasa digunakan untuk kabel jaringan komputer yang ada di laboratorium komputer, biasanya juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah kabel jaringan. Kabel jaringan itu terbagi menjadi 3. Ada kabel koaksial, kemudian ada kabel twisted pair, dan fiber optik. Kalau koaksial itu modelnya seperti ini ya, koaksial. Nah ini, jadi dia kayak ada tembaga. Kemudian ada yang disebut dengan kabel twisted pair, ada UTP, FTP, dan STP. Nah ini beda sekali ya. Nah kalau UTP itu dia biasanya tidak mendukung proteksi karena tidak ada spiralnya. Kalau FTP itu dia ada spiral, lebih baik. Kalau STP dia juga memiliki perlindungan, malahan lebih banyak lagi, jadi di setiap kabelnya. Nah, itu makanya kenapa kabel UTP jauh lebih murah dibandingkan dengan kabel STP, karena proteksi kerusakan kabelnya juga lebih kecil kalau STP ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fiber optik. Nah, dia sangat banyak seratnya seperti ini. Jadi dia disusun menggunakan material tembaga sebagai media penghantarnya. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Karena bahan dasarnya kaca, maka sinyal yang dikirim melalui fiber optik merupakan cahaya berasal dari sumber tujuan. Sehingga tidak heran jika transmisi menggunakan jenis kabel ini akan lebih cepat dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lainnya. Hanya kalau misalnya kabelnya tertekuk, dia sering terjadi noise. Nah, kemudian kita akan membahas masalah jaringan komputer dari topologinya. Itu dibedakan menjadi 5. Ada yang bus, bar, ring, mesh, dan tree. 6 ya, di sini ada satu lagi yaitu point to point. Point to point itu seperti ini, yang jadi dia lurus saja. Kalau bus itu dia ada salah satu berfungsi sebagai server, ya kan. Kalau point to point itu dia sama-sama berfungsi sebagai server dan juga sebagai klien. Kalau star ini yang menjadi server itu adalah di tengah, dia adalah central hub. Nah ini dia akan mendistribusikan ke beberapa komputer atau workstation. Kalau ring ini dia sistem transmisi datanya tuh biasanya dia melingkar. Jadi kalau ini komponen kita kasih nama A, B, C, dari A ke C dia harus melewati B atau harus melewati E dan D. Nah kalau mesh dia bisa saling terkoneksi satu sama lain, jadi kalau salah satu mati dia nggak masalah, ya kan, masih banyak jalurnya. Apalagi ini kalau star ini kalau yang tengahnya mati ya, servernya mati, dia tidak bisa saling terkoneksi. Kemudian tree itu seperti pohon, banyak cabangnya. Ini adalah bentuk dari topologi jaringan. Kemudian kita akan masuk ke internet. Jadi internet itu singkatan dari interconnection networking. Nah, ini merupakan sebuah jaringan yang berbasiskan jaringan dunia ya. Jadi sangat luas sekali, dimana setiap komputer yang saling terhubung dalam jaringan internet ini pasti memiliki identitas unik yang disebut dengan alamat IP atau IP itu adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Dan ini merupakan sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan jenis jaringan yang terdapat di seluruh dunia. Nah, banyak sekali aplikasi layanan di internet ya, layanan aplikasi di internet itu banyak. Mungkin dari kalian yang sudah pernah menggunakan email, Facebook, baik media sosial seperti YouTube, kemudian ada macam-macam ya, banyak sekali. Ada sekarang ada telnet, kemudian ada kalian bisa berseluncur menggunakan fasilitas www, World Wide Web, ya kan? Dan fungsinya juga banyak. Ada yang sebagai media sosial untuk berkomunikasi,
untuk akses informasi, bertukar sumber daya, berita, ya kan? Tidak ada yang bisa menahan pergerakan informasi dan berita yang ada di dunia maya. Dalam hitungan detik dia selalu berubah dan selalu up to date. Nah, untuk melakukan koneksi komputer juga banyak cara. Itu bisa kalian menggunakan wifi, ya kan? Kemudian kalian bisa menggunakan tethering lewat HP, hotspot, ya kan? Bisa juga kalau menggunakan dial up, cuman sekarang sudah jarang. Kalau dulu menggunakan fasilitas PD itu berarti dial up. Bisa mobile access juga bisa, DSL juga bisa, ya kan, lewat saluran telepon. Banyak cara untuk menghubungkan komputer ke internet. Kalau sekarang sih bisa dibilang semakin murah ya tarif internet dibanding 10 tahun yang lalu, ya kan? Karena juga banyak fasilitasnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi